Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang manusia dan sejarah. Ini merupakan materi yang ada pada bab 1 dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 di semester ganjil. Baik, langsung saja kita mulai. Anak-anak, pernah nggak sih kalian ini mengalami suatu peristiwa besar pada masa lalu yang masih kalian ingat sampai sekarang? Coba kalian renungkan. Apa penyebab peristiwa tersebut hingga sekarang masih terngiang dalam ingatan kalian? Nah, proses mengingat seperti ini menandakan bahwa manusia itu memiliki keterkaitan dengan masa lalu. Keterkaitan terhadap masa lalu itu sangat berguna loh untuk menatap kehidupan pada masa yang akan datang. Lalu, bagaimana hubungan peristiwa masa lalu dengan keberadaan manusia pada masa sekarang? Nah, untuk menemukan jawabannya, mari kita bahas bersama-sama pada video pembelajaran kali ini. Diawali dari pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun. Artinya adalah sebuah pohon. Kira-kira kenapa ya sejarah ini diibaratkan seperti sebuah pohon? Jika kita tarik persamaan antara pohon dan sejarah, yaitu mereka sama-sama tumbuh dan berkembang. Pohon dimulai dari sebuah bibit yang lama-kelamaan tumbuh dan akhirnya menjadi sebuah pohon yang bentuknya semakin kompleks, memiliki akar yang kuat, dan memiliki cabang dari beberapa batang dalam pohon tersebut. Sementara sejarah juga berawal dari suatu peristiwa di masa lalu, kemudian mengakibatkan perkembangan dalam penentuan kehidupan manusia pada zaman berikutnya. Jadi, sejarah itu diawali dari suatu hal yang sederhana, kemudian berkembang menjadi sebuah kehidupan yang baru. Contohnya, sejarah di Indonesia atau sejarah perkembangan Indonesia nih, diawali dari kehidupan manusia prasejarah, kemudian berkembang lagi ke dalam kehidupan di zaman kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, kemudian ke dalam zaman kolonialisme, kemudian tumbuh lagi menjadi zaman kemerdekaan, kemudian tumbuh lagi ke dalam beberapa zaman, dimulai dari Orde Baru sampai akhirnya sekarang yaitu reformasi. Nah, itulah yang disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi itulah kenapa sejarah ini diibaratkan seperti sebuah pohon. Kemudian dalam bahasa Inggris, sejarah ini disebut sebagai history, yang berarti masa lalu manusia. Jadi secara harfiah bahwa sejarah ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia pada masa lalu. Dalam sejarah terdapat 3 unsur yang tidak dapat dipisahkan. 3 unsur itu adalah manusia, waktu, dan ruang. Di mana dalam ketiga unsur tersebut memiliki hubungan atau keterkaitan yang cukup erat, di mana manusia itu merupakan unsur sentral atau pemeran utama dalam menentukan suatu peristiwa. Sejarah itu, ya sejarahnya manusia. Peristiwa yang dikaji pun adalah peristiwa yang berkaitan dengan manusia. Bisa kompleks, atau bisa juga yang sederhana, tergantung dari manusia dan lingkungannya. Kemudian waktu. Waktu juga merupakan unsur penting. Karena di mana manusia itu berada, pasti di situ ada waktu. Dari unsur waktu inilah, maka di dalam sejarah bersifat kronologis atau tersusun dari kapan si peristiwa itu terjadi. Kemudian yang terakhir itu adalah ruang. Ruang di sini maksudnya adalah tempat terjadinya suatu peristiwa. Nah, 3 unsur ini yang tadi sudah dijelaskan bahwa mereka memiliki keterkaitan yang sangat penting dalam sebuah sejarah. Contohnya, dalam suatu peristiwa terdapat 3 unsur di dalamnya, ada manusia, ruang, dan waktu. Kita ambil contoh dari proklamasi. Nah, peristiwa proklamasi ini terdapat 3 unsur. Manusia atau tokoh utama dalam pelaku peristiwa proklamasi itu yang terkenal adalah Soekarno. Kemudian waktu. Dalam proklamasi terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sementara ruang yang berkaitan dengan tempat terjadinya peristiwa, maka proklamasi ini dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itulah tadi 3 unsur dalam sejarah terhadap peristiwa yang terjadi. Nah, bukan cuma proklamasi aja loh, banyak peristiwa-peristiwa lain yang di dalamnya itu pasti terdapat tokoh utama atau manusia, serta selama manusia itu hidup pasti akan ada yang namanya ruang dan ada yang namanya waktu. Dari uraian tadi menunjukkan bahwa setiap peristiwa sejarah itu tidak terlepas dari 3 unsur tersebut. Siapa pelakunya, kapan berlangsungnya, dan di mana kejadiannya. Masih kaitannya dengan waktu. Dalam waktu terdapat 4 macam. Yang pertama adalah perkembangan. Terjadi apabila masyarakat mengalami peristiwa berturut-turut, bergerak dari satu bentuk ke bentuk yang lain.
Biasanya, masyarakat ini akan berkembang dari bentuk yang sesederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Contohnya adalah kehidupan manusia pada saat zaman praaksara, kemudian berkembang hingga sekarang menjadi zaman modern. Kemudian yang kedua adalah kesinambungan. Kesinambungan ini terjadi apabila suatu masyarakat hanya melakukan adopsi terhadap suatu kebiasaan yang lama. Contohnya adalah sistem pemilihan presiden, di mana dari dulu itu sudah dilakukan dengan cara tidak langsung atau melalui proses pemilu atau pemilihan umum. Nah, dari dulu sudah dilakukan seperti itu, kemudian setiap 5 tahun sekali masih terus dilanjutkan sampai saat ini dalam proses pemilihan presiden masih digunakan dengan cara sistem pemilu. Kemudian yang ketiga adalah pengulangan, yang memiliki arti yaitu apabila suatu peristiwa pernah terjadi di masa lampau, kemudian terjadi lagi di masa berikutnya. Jadi ada sesuatu yang terulang. Contohnya adalah jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Kemudian terulang lagi nih pada tahun 1968, di mana pada saat itu mahasiswa melakukan aksi demonstrasi untuk menjatuhkan kekuasaan dari Presiden Soeharto. Jadi sekali lagi, pengulangan ini ada sesuatu yang berulang. Meskipun tahun pengulangannya itu tidak berdekatan, artinya bisa saja terjadi di tahun-tahun berikutnya. Kemudian yang terakhir ini adalah perubahan. Perubahan terjadi apabila masyarakat ini mengalami pergeseran. Sebenarnya hampir sama nih dengan perkembangan. Nah, bedanya apa? Kalau perkembangan itu ada tahapan-tahapan menuju suatu perubahan. Misalkan kayak tadi nih, manusia berkembang dari zaman batu tua, batu muda, kemudian berkembang lagi ke Neolitikum, sampai ke zaman ke modern. Di situ ada tahapan-tahapan perkembangannya. Sama kayak misalkan kalian nih, dimulai dari bayi, anak-anak, SMP, SMA, kemudian dewasa, ada tahapan-tahapannya menuju ke perubahan. Sementara kalau perubahan, dia langsung ke hasil. Jadi tanpa mengalami proses tahapan tadi. Kayak misalkan perubahan dari zaman batu tiba-tiba berubah jadi zaman modern. Nah, itu tadi adalah macam-macam dari waktu. Baik anak-anak, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan materi ini pada video berikutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar pada Google Classroom-nya masing-masing. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.